Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Fitriani dengan NIM 12640220160. Saya berasal dari kelas Ekonomi Syariah 5B. Saya di sini akan memaparkan hasil jawaban dari soal UAS sebagai berikut. Jawaban untuk nomor 1, yaitu dalam praktiknya sosiologi ekonomi sangat melekat antara aktivitas ekonomi dan sosial, sehingga tidak dapat dipisah. Sosiologi ekonomi menunjukkan perkembangan yang eksplosif sejalan dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat, baik itu yang ada di negara-negara maju maupun di negara berkembang yang sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai kebijakan pembangunan. Perkembangan studi sosiologi ekonomi tidak terlepas dari pengaruh pemikiran tokoh sosiologi klasik dan aliran pemikiran baru dalam sosiologi ekonomi sejak dekade 1980-an. Menurut Richard Swedberg, sosiologi ekonomi saat ini sangat pluralistik karena tidak ada perspektif tunggal yang mendominasi. Pendekatan-pendekatan yang ada saling bersaing mendebatkan bagaimana seharusnya mempelajari sosiologi ekonomi. Pendekatan tersebut antara lain institusionalis, jejaring sosial, pendekatan komparativisme, dan sebagainya. Jawaban untuk nomor 2. Perkembangan paradigma sosiologi ekonomi di Indonesia saat ini secara garis besar menggambarkan tentang studi sosiologi ekonomi yang dianggap mampukah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Karena terbilang tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi, sehingga model sosiologi ekonomi yang terjadi di Indonesia berbentuk pembangunan ekonomi nasional. Namun, dari masa Orde Baru hingga sekarang belum dianggap mampu memberantas kemiskinan atau mengurangi kemiskinan secara efektif, maka menurut saya sosiologi ekonomi di Indonesia masih berkembang, belum bisa dianggap maju. Jawaban untuk pertanyaan nomor 3. Gaya hidup yang benar menurut Islam, yaitu bahwasanya manusia memiliki keterbatasan kemampuan yang baik dari segi fisik maupun pengetahuan untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu sumber yang tidak terbatas yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia perlu membuat suatu pilihan yang rasional sehingga pilihan tersebut dapat memberikan kepuasan dan keuntungan yang maksimal pada manusia dengan tetap pada tujuan memperoleh jalan kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Hal itu juga bisa dilakukan dengan tidak hidup secara berlebih-lebihan. Hadis dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Jawaban untuk pertanyaan nomor 4, yaitu apakah manfaat mempelajari sosiologi Islam? Sosiologi ekonomi Islam dapat memberikan pengetahuan yang terkait dengan pola interaksi sosial keagamaan yang ada dalam masyarakat. Mereka bisa mengontrol dan mengendalikan tindakan serta perilaku keagamaan dalam kehidupan masyarakat dan memahami nilai-nilai, norma, tradisi, serta keyakinan yang dianut oleh masyarakat lain. Memahami perbedaan yang ada, mencegah timbulnya konflik antar umat beragama, serta membangun sikap kritis dan rasional dalam menghadapi gejala-gejala sosial keberagamaan masyarakat. Dalam hal ini, contoh real sosiologi ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, melakukan kegiatan seperti berdoa, sholat, mengaji, dan bersedekah. Yang kedua, bisa mengikuti organisasi keagamaan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Baiklah, itu tadi merupakan pemaparan jawaban dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.